Pak Safri, apakah Pak Prabowo nanti itu mengikuti atau di bawah bayang-bayang Pak Jokowi? Dia bilang Prabowo is Prabowo. Kan prinsipnya Pak Prabowo itu sekarang kan sangat berubah. Dia kan bilang semuanya jadi teman. Kalau mau ribut di dalam kita aja gitu loh. Silahkan protes dalam kita, nggak usah apa dari luar-luar ya. Iya kan? Belum terdengar sih Iya. PNS yang betul-betul birokrat itu demo. Iya. Makanya kemarin itu seperti terasa ini kok agak alien gitu. Pak Menteri Satrio ini kan orang dalam lama di Diknas. Dia tahu peta di dalamnya ya. Mantan paling enggak dari pikiran dia tahu mana yang kompeten, mana yang enggak, mana yang politisi, mana yang bukan gitu. Oke, kembali lagi di The Editor Talks. Dan hari ini kita udah bersama dua senior editor kita ya. Betul, donnya para don. Iya. Ya kan, Bang Don Bosco Selamon. Iya, yang dari lahir udah jadi don. Iya, luar biasa ya. Orang harus berjuang dulu. Berat di nama. Iya kan, baru jadi don. Iya. Dia Kalau don ini- by mandatory ya. Baru lahir udah jadi don. Makanya jadi pokoknya. berat di nama. Iya. Untungnya sesuai sama realita, Bang. Wih, Nama itu adalah doa. Iya, betul. betul. Dan tentunya ada BHM ya. Kakek segala tahu. Tapi yang dia agak kurang tahu sebenarnya karena waktu pidato Bu Mega di sini kita kan lagi di sini nih Betul. mengikuti sambil harap-harap cemas. Iya. BHM bilangnya oh kayaknya ini agak keras nih. Ternyata Iya. nggak semua hal BHM tahu. Karena di hari itu pidato Bu Mega damai, Sangat bersahabat. bersahabat. Ini kok di luar dugaan. dugaan pembacaan BHM nih. Bagaimana? Apa yang terjadi Bang Don? Ya sebetulnya sama. Kita pikir nanti Ibu Mega marah, Ibu Mega seperti memperlihatkan sikap Taringnya, ngambek, lalu kemudian kekuatannya sebagai oposan. Ternyata yang terjadi adalah bahwa beliau tidak punya masalah apa-apa dengan Pak Prabowo, baik-baik saja gitu. Dan orang kemudian bertanya, apakah ini tanda-tanda mereka akan dekatan? Seperti kita tahu pada umumnya orang tidak merasa bahwa antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu tidak ada masalah. Dan kedekatan keduanya ini hanya soal waktu untuk bertemu. Saya ketemu dengan orang-orang PDIP di sekitarnya. Ada yang bilang, saya WhatsApp misalnya Pak TB Hasanuddin, dia bilang nggak tahu Bang, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan tidak ada yang tahu persis apa sebetulnya ada dalam pikiran Ibu Mega. Tapi itu 2 minggu lalu. Minggu kemarin orang bicara, orang PDIP juga, dia bilang, Bah, mereka sudah telepon-teleponan. Itu sebabnya Hasto tidak ditahan. Tetapi intinya adalah bahwa sebetulnya ada kontak antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Menurut 2 atau 3 orang yang saya temui di PDIP. Sudah telepon-teleponan. Bang, Bu Mega betul-betul Bu Mega melakukan upaya damai ini itu sekedar memang untuk menyelamatkan Hasto karena mungkin Sekjen Hasto bisa menjadikan problem beliau menjadi problem institusi gitu sehingga Bu Mega harus atas nama institusi menyelesaikan problemnya Hasto. Kita nggak tahu itu, atau tapi apa saya kira melihatnya mereka- apa Bang? Kita tidak tahu persis seperti apa, tetapi intinya adalah ada hitung-hitungan jangka panjang. Perhitungan jangka panjang untuk selalu dekat, kalaupun oposisi tetap harus dekat. Gitu. Jika masuk ke dalam mungkin juga akan diterima. Kira-kira gitu aja. Gitu. Oh, berarti menurut Abang PDI ini belum di dalam nih sekarang? Ya kan setengah di dalam, setengah di luar. Ya karena kita bilang kalau mau oposisi tidak kelihatan kerasnya. Tetapi mau di dalam juga kita tidak tahu siapa orangnya, gitu. Masa Tetapi nggak tahu? menurut saya intinya adalah bahwa mereka tetap memaintain hubungan itu, gitu. Hubungan karena secara pribadi semua orang tahu tidak ada persoalan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, yang oleh misalnya wartawan senior atau orang PDIP, Bang Pandan Abang mengatakan tidak semilimeter pun mereka punya jarak. Wah. Itu saya hanya mengutip aja ketika kita mewawancarai beliau di NTV kemarin. Iya, meskipun saat Pak Prabowo menggandeng putranya Pak Jokowi gitu ya yang membuat akhirnya menjadi
alasan kenapa Pak Jokowi dan Bu Mega bisa pisah jalan gitu kan. Bisa jadi ada hubungan segitiga yang rumit kan. Tetapi kan bisa politik kan bisa cair kan. Iya. BM gimana lihatnya? Ya kalau Predictable apa enggak tuh? Apa unpredictable tuh? ya sebetulnya kan kalau secara agak jangka panjang memang harusnya predictable, cuman kita nggak menduga kejadiannya saat kemarin ya, Secepat secepat itu. Karena terakhir Bu Mega bicara kasusnya Mas Hasto kan pidato terakhirnya kan Keras, ya. saya datangi KPK gitu-gitu kan. Tapi saya kira kan kita semua udah tahu lah, alamiah nggak bisa ditahan bahwa efek bebek lumpuhnya dari Pak Jokowi kan pasti akan jalan terus karena dia kan nggak punya posisi apapun gitu ya. Dan itu terbukti sekarang kan ini ada jajak pendapat sekarang bahkan Pak Prabowo popularitasnya sudah melebihi dari Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan sangat dalam sejarah paling populer lah. Ternyata itu pun sekarang sudah disusul oleh Pak Prabowo. Jadi dan ini penting karena ini menunjukkan seperti tadi dibilang sebetulnya kan Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada masalah. Masalahnya itu hanya satu, kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi semakin kedekatan ini semakin menjauh, maka kejauhan Pak Prabowo dengan Ibu Mega semakin mendekat. Kan kira-kira gitu aja. Cuma titiknya ya di sinilah mungkin sekarang mulai kelihatan. Makanya kan selalu menarik spekulasi tentang hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, sebetulnya. Seberapa lama, seberapa panjang, dan seterusnya. Beberapa waktu lalu ketika ada pertemuan dengan Pak Safri, saya termasuk yang tanya itu. Kenapa saya tanya? Karena ketika menjadi tim asistensi, saya juga tanya kepada Pak Safri pada waktu itu sebelum ada pelantikan. Pak Safri, apakah Pak Prabowo nanti itu mengikuti atau di bawah bayang-bayang Pak Jokowi? Dia bilang Prabowo is Prabowo. Saya mengulangi pertanyaan itu. Apakah setelah sekian bulan tanda-tanda seperti itu ada? Banyak jawaban off the record. Tetapi saya yang mengatakan bahwa kalau melihat ini kelihatan ada beberapa perubahan. Termasuk keberanian Pak Prabowo untuk berbeda dalam kebijakan. Tentang ibu kota IKN yang dulu harus Bandung Bondowoso sekarang multi years. Sedikit-sedikit keluarnya. Dan anggarannya terbatas. Iya, lalu kemudian soal PPN yang justru dibuat pemerintahan sebelumnya, Pak Prabowo batalkan kecuali untuk barang mewah. Meskipun Menteri Keuangannya sama ya. Iya, lalu kemudian soal pembangunan beberapa infrastruktur itu ditunda, termasuk tol gitu. Dan yang paling nyata itu soal DKI. Itu berbeda sekali sikapnya. Yang saya dengar Pak Prabowo mengatakan nggak usah 2 putaran, ikut saja putusan KPU. Jadi kalau dilihat seperti itu, orang bisa bicara Pak Prabowo mulai memperlihatkan bahwa dia tidak harus ada di bawah bayang-bayang itu. Kita nggak tahu besok, kita nggak tahu lusa. Tetapi kalau lihat seperti Mas Bambang bilang tadi, kepuasan publik, lalu kemudian keyakinan publik yang sangat tinggi, saya rasa itu membuat Pak Prabowo bisa lebih pede gitu untuk lebih strong untuk memperlihatkan perbedaan. Tapi suasana hati di orang-orang sekitar Pak Prabowo yang selama ini juga mendapatkan jab-jab gitulah dari PDI ya dan Mas Hasto. Gimana melihat perkembangan terbaru ini kan Pak Safri salah satu orang paling dekat ya Pak Prabowo. Apakah dia juga nggak terganggu dengan silat politik PDI beberapa waktu belakangan gitu Bang? Bahasa Pak Safri itu menarik untuk saya. Pak Prabowo itu bisa membedakan hubungan profesional, hubungan fungsional, dan hubungan personal. Kira-kira orang harus bisa memisahkan itu gitu. Saya hanya mendapatkan clue itu dari Pak Safri sebagai salah satu orang dekatnya. Seperti apa kemudian itu ya kita lihat mungkin persoalannya harus memisahkan hubungan pribadi dan hubungan fungsional itu. Tadi misalnya kita lihat ada perbedaan, itu mungkin karena pekerjaan dan fungsional. Lalu kemudian bisa saling dekat, mungkin karena hubungan pribadi. Kira-kira begitulah. Mas Bambang yakin bahwa memang ini yang diberikan adalah proteksi hukum terhadap, kalau tadi salah satu poin trade off-nya gitu ya. Seberapa masuk akal tuh? Iya, karena menurut saya tuh begini, Prabowo ini kan sedang mencoba menjaga
supaya semua jadi teman karena dia ingin meloloskan banyak undang-undang atau merevisi undang-undangnya. Dan pertengkaran dua orang ini kan mengganggu sebetulnya di situ. Nah, tapi kan sebenarnya kalau sekarang orang itu kadang-kadang baru bisa damai kalau kedua pihak merasa bahwa mereka nggak mungkin menang, tapi bisa rugi terus. Ya. Dan saya kira dalam masalah kalau Hasto ini ya jadi tersangka kalau ini diterusin, kan sebaliknya juga sekarang kalau kita lihat sidang pengadilan mulai merembet juga kan, kayak kemarin di pengadilan Tipikornya yang di perhubungan itu, Dirjen Kereta Api, kan dia memberi kesaksian, diminta oleh menteri untuk pengumpulan anggaran untuk dana kampanyenya Jokowi, gitu kan. Ini kan masuk, dua-duanya masuk ke daerah sama-sama rugi gitu loh. Kalau pertengkaran mereka diterusin itu. Sehingga ya kalau udah sampai nggak mungkin menang dan malahan sama-sama rugi, baru orang biasanya mau duduk negosiasi gitu. Dan itu saya kira posisi yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah pertengkaran dua orang ini selesai gitu loh. Ya kan, paling tidak mengganggu lah. Kalau pertentangannya di ranah pribadi silahkanlah terus gitu loh ya. Tapi tidak lagi di ranah politik yang mengganggu stabilitas politik negara. Dan saya kira itu jadi sebab kalau enggak dua-duanya tuh memberi jerat bagi Pak Prabowo. Ini sebenarnya posisi Prabowo tuh sangat diuntungkan. Dari pihak sini dikasih ini loh cara kalau mau menjerat yang si ini, dari pihak sini dikasih ini kalau mau menjerat yang ini. Ya udah dia punya dua jerat sekarang kan, yang kapanpun bisa dia pakai gitu loh. Artinya kan bagus dong buat Pak Prabowo dua-duanya kelahi. Oh iya, bahkan itu juga kelihatan kan. Kita kelihatan juga dalam kasus PIK misalnya. Kan sekarang juga dengan viralnya ini segala macam, ya dia makin banyak jerat yang bisa dipakai oleh Prabowo kalau menggunakan ilmunya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan senang menyandera tuh. Sekarang dia dikasih banyak sandera ini untuk menjalankan politiknya. Apakah sandera atau bukan, Mas? Saya agak berbeda untuk lihat itu ya. Misalnya di PIK, itu kan jelas-jelas Pak Prabowo mengatakan meninjau ulang PSN. Ya. Jadi itu hal yang orang dalam bayangan sebelumnya itu adalah proyek hadiah dari Pak Jokowi kepada kelompok Pak Aguan dan kawan-kawan. Tetapi kemudian dilihat oleh Pak Prabowo untuk dilihat ulang. Itu sangat menarik. Dan belum tentu dicabut. Ya, belum. Kemudian yang paling menarik itu sebetulnya adalah bagaimana seorang Pak Prabowo bisa merestrukturisasi TNI. Ini menarik. Informasi yang saya dapat adalah langsung bahwa besar lagi ya. Itu besar dan itu berbasis data yang katanya diperoleh dari Pak Andi Wijayanto tentang bagaimana dulu semua pergantian itu terjadi dan hitung-hitungannya dan latar belakangnya, lalu kemudian dilihat, lalu kemudian diambil oleh orang-orangnya Pak Prabowo untuk kemudian lihat ini makanya kemudian cepat sekali untuk mengganti ini gitu. Jadi itu yang saya dengar dari. Tapi backbone datanya dari Mas Andi Wijayanto justru. Saya mendengar itu dari orang yang bisa dipercaya. Gitu. Iya. Saya juga agak kaget gitu. Menarik. Dan kalau tentara itu kan gampang lihatnya, posisi yang penting itu kan misalnya Kostrad itu penting, ya kan, lalu Kodam Jaya lah misalnya kan. Dan lalu kita lihat di bidang-bidang yang strategik lainnya. Dan kita lihat kan, jadi justru yang dulu malahan di dalam tanda kutip di demosi, sekarang malah dipromosi gitu misalnya. Termasuk anaknya Pak Trisno. Ya, anaknya Pak Trisno. Jenderal Kunto ya. Ya. Menarik. Apa gimana nih? Lanjut aja. Oke, nggak ngantuk kan Anda? Nah ini jadi intinya bahwa kita akan melihat postur politik Pak Prabowo ini ke depan dengan adanya PDI Perjuangan akan lebih gemuk dong, akan lebih makin gemuk dong Mas. Iya kalau tapi kan prinsipnya Pak Prabowo itu sekarang kan sangat berubah. Dia kan bilang semuanya jadi teman. Kalau mau ribut di dalam kita aja gitu loh. Silahkan protes dalam kita, nggak usah dari luar-luar ya.
Nah itu kan tadi yang dibilang Bang Hasan Hasan Nasbi, kan dia bilang sekarang kalau kita lihat anggota DPR kan lebih galak gitu loh, ya karena galaknya dianggapnya galaknya teman bukan galaknya lawan politik, ya kan? Galaknya teman. Iya. Bedanya apa, Mas? Kalau Galak bahasanya Prabowo tuh tough love gitu, bukan kebencian tapi Galaknya teman galaknya berpikir. cinta, ya galaknya teman seperjuangan lah. Gitu. Jadi bahasa sejak awal dari Pak Prabowo itu semua harus di satu meja. Jangan ada yang di luar meja. Tapi kan gini ya Mas BAM dan Bang Don ya. Kalau kita lihat bagaimanapun kan membangun kekuasaan itu kan butuh kompetisi ya. Jadi kompetisi harus dirawat sehingga pada akhirnya kan seorang yang berkompetisi akan minta perlindungan kepada poros kekuasaan yang lebih kuat, yaitu presiden itu sendiri. Seperti halnya Pak Jokowi misalnya 34 kementerian, kita kan yang kita lihat 34 kementerian, tapi kan yang di belakang itu berkompetisi untuk satu pos itu ada berapa nama itu. Dan reshuffle bisa dilakukan kapan aja, agar itu untuk memeriahkan kompetisi ini. Sehingga semuanya memberikan yang terbaik untuk presiden pada ujungnya. Kalau dalam posisi merangkul semua ini kan logika kompetisi power sebagai the arena of competition ini kan jadi berkurang maknanya, dan eksistensi Pak Prabowo sebagai poros dari kekuasaan ini kan juga makin meluntur juga gitu. Ya kalau saya lihat sih kayaknya Pak Prabowo tuh nerapin kira-kira begini. Ini kan ada pepatah bilang ada 1000 jalan ke Roma gitu kan. Nah, Pak Prabowo tuh kayaknya maunya kita semua sepakatin lah Romanya itu Pak. Negara dasar Pancasila, sejahtera apa itulah. Semuanya kan sama. Kalau itu udah sama, kita berkompetisi jalan mana yang dipilih. Itu silahkan gitu loh. Ya, tapi Romanya tuh kita sepakati gitu. Nah, tapi kalau Romanya aja udah beda kan lain. Ya kan? Ya. Tapi kalau ini kita sepakati, ini Romanya ini udah kita sepakati, silakan kita sekarang memperdebatkan jalan mana yang paling bagus untuk mencapai ke situ. Karena toh ujungnya sama, sampainya di Roma. Kelihatannya mau begitu, apakah dalam operasionalnya berhasil atau tidak ya kita tunggu gitu loh. Kalau merangkum pandangan para pengamat yang kita dengar ya, maupun yang kita wawancara. Ya, karena ini narasi merangkul terus kan. Karena ya memang begitu type-nya Pak Prabowo. Mungkin dia sebagai seorang militer yang melihat bahwa semua harus satu. You boleh bertengkar tapi di dalam. You boleh berbeda pendapat tapi di dalam satu meja. Kira-kira begitu. Jadi itu pengaruh posisi dia atau pengaruh pendidikan atau pengaruh personality dia sebagai seorang militer yang merasa ya ini harus satu, betul-betul harus satu gitu. Ya bagaimana mengolah itu di dalam dapurnya, ya itu jalan gitu. Mungkin itu seninya, itu seninya. Itu mungkin tadi benar kata Mas Hasan Hasbi tadi itu. Ya udah, kita punya semua di DPR. Kita tidak oposisi, tapi orang bersuara keras. Kira-kira gitu. Betul, misalnya kata Mas BHM tadi, ya bagaimana sih kritik seorang sahabat? Bagaimana sih, bukan kritik seorang musuh, bagaimana sih marahnya seorang sahabat? Mungkin jangan gitu dong lu. Tetapi kalau musuh, hei kenapa begitu? Itu kira-kira lah, ada perbedaan nadanya. Tapi substansi kritiknya mungkin sama. Sama. Jadi cara mengatakannya beda. Jadi kira-kira kan kalau pakai bahasanya Bang Hasan Nasbi tadi, kritik yang bebas DFK. Karena itu dari teman. Kalau dari teman kan nggak ada fitnahnya, nggak ada kebenciannya, nggak ada disinformasinya. Tapi emang beda pandangan aja gitu karena sudut pandang yang beda. Karena itu saya ingat ketika saya masih di Metro TV, kan kita mendukung Jokowi. Udahlah, bagaimana kita bisa mengkritik? Ya kritik sebagai teman. Ada tuh gimana cara mengkritik sebagai teman? Ya pikirkan bagaimana caranya. Pada waktu itu. Itulah inovasi dan kreativitasnya itu Bang ya. Saya punya pengalaman tentang itu. Gitu. Dan saya juga punya pengalaman. Akhirnya kita masuk WhatsApp grup Jokowi banget. Tapi rupanya ada sebagian teman nggak tahan begitu saya ngeritik-kritik ke situ di kick out gitu dari WhatsApp grup. Padahal itu kritik sebagai teman. Kritik sebagai teman. Jadi emang perlu juga. Kritik sebagai teman pun bisa dianggap melemahkan iman yang lain. Tapi lucunya itu bukan dilakukan oleh
Pak Jokowinya, tapi yang merasa sebagai loyalisnya dia. Atau merasa Ya karena kompetisi sudah agak karena banyak kompetisi di situ hidup. Justru Mas itu, BM. ini apakah Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini bisa menjaga supaya jangan justru ruang di sekelilingnya itu akhirnya dimonopoli oleh satu kelompok aja, sehingga dia bisa nendang yang lain. Dia harus menjaga kompetisi itu tetap Hidup. berlangsung. Nah, menurut Mas BM ini di dalam arena kekuasaan hari ini, apakah seperti halnya Mas BM sampaikan tadi, atau kompetisinya itu benar-benar ada sebenarnya seperti halnya Kalau saya bilang gini ya, kalau kita lihat dia kan dibesarkan kulturnya tuh lama sebagai militer, komandan militer. Komandan militer itu memang kita dari luar sering ngelihatnya wah otoriter gitu. Tapi sebetulnya apalagi dalam suasana mau bertempur, itu komandan sering rapat, dia bilang sekarang open. Sersan siapapun suaranya boleh ngomong. Dia dengerin aja, dia dengerin itu bertengkar itu. Nah, tapi satu saat ya ada batas waktunya. Udah sekarang saya putusin ambil ini. Begitu diambil putusan itu semua harus nurut. Tapi nanti tahu-tahu pas bertempur, loh ternyata salah nih. Kumpulin lagi dia. Gimana nih? Ternyata kok salah. Ribut lagi, bubut. Ini- Sampai wah gitu. ini misalnya contoh terbaru ya, kasus terbaru. Ya. Perdana Menteri Malaysia itu pernah mengatakan Pak Prabowo demam. Iya. Makanya nggak jadi ketemu di Ke Langkawi. Langkawi, gitu kan. Yang membantah itu di sini Seskap, ya kan, membantah Perdana Menteri Malaysia. Iya, bahwa Pak Prabowo sehat makanya langsung bikin rapat. Berarti gitu. salah dong Anwar Ibrahim nih. Kan gitu. Gak usah yang bicara Meskipun dari sejurus luar. kemudian abis itu ketemu lagi Pak Prabowo ya Pak Anwar kan. Iya, Nggak habis bisa. itu, iya. Tapi dalam kepala saya kok Anwar Ibrahim salah nih infonya. Iya. Kok bisa PM Malaysia infonya salah? Atau Seskapnya yang salah kan antara dua itu tuh. Iya, iya. Nah, yang kedua, ini kan harusnya protap diplomasi ini kan kenapa nggak Menlu yang ngomong? Ini kan urusan Menlu nih, IO bilateral ini kan Menlu yang turun harusnya gitu. Nah, ini kenapa saya ngelihat apa masih hidup nih kompetisi di dalam sini nih. Paling gampang kita lihat peristiwa PIK aja, peristiwa apa namanya bambu laut itu, pagar laut. Pagar laut. Coba siapa sih orang Indonesia yang percaya pemerintah dan Pemda dan aparat nggak tahu? Iya kan itu keterlaluan kan? Emang ada yang percaya itu? Iya, mana mungkin yang percaya kan? Bayangin itu kan truk-truknya itu melewati posisi kantor Pol Airut coba yang bertanggung jawab menjaga kan? Ya artinya itu terlalu melawan akal sehat. Tapi kan dibiarin lalu ada menteri ATR yang bilang, oh ini nggak ada izinnya. Tetapi ada Menteri YB. KKP gini, itu kan itu dibiarin aja dia berkompetisi lah, silakan gitu. Tapi Nah, kan sekalian dia Mas lihat BM kan, bilang kan harusnya di dalam kan, tahunya di luar juga muncul gitu loh Ya maksudku. mau nggak mau pertemuan di dalam nggak mungkin lah nggak bocor. Itu kan tugas kita membocorkan ya kan. Iya. Pertentangan itu Ya kan. pertanyaan itu tugas kita membocorkan. Dulu kan kita ingat gimana temannya BHN almarhum Bang Rizal Ramli bisa ribut Ya artinya kan nggak ada gunanya sama membuat kompetisi di dalam. Di dalam ya udah kayak dulu aja gitu loh. Kan noise itu juga ada manfaatnya. Iya, Jadi Bang. ada noise yang membuat disrupsi Iya. untuk kemudian orang dialihkan perhatiannya dan- dari substansi. Aku setuju Bang. Ada yang Maksudku begitu. aku kritik kalau memang semangatnya merangkul dan kompetisinya kita di dalam. Kalau udah putus kita jalan bersama menuju Roma tadi yang BM bilang. Iya, kalau masih kayak gini ya ngapain kayak begitu gitu. Mungkin loh. presidennya tunggu dulu Iya. sampai di mana ujung-ujungnya. Tapi Pak kemarin sudah panggil KKP kan. Ya dalam pertarungan politik itu, pertarungan kebijakan publik, jurus membocorkan ke publik itu bagian dari Strategi. dari pertempuran. Ya artinya ya kan? filosofinya Pak Prabowo salah dong. Dan Itu loh maksudku. dan membocorkan itu pasti bukan dari luar, membocorkan Bukan. pasti dari Dari dalam. kamu. Saya kira Iya. bukan soal filosofinya, tetapi saya kebetulan Padahal maksudku gini, filosofinya bertentangan dengan nature-nya politik. Iya. Ya dengan kompetisi yang dibocorkan dari dalam segala macam itu kan kita nggak bisa menghalangi itu. Dan ketika kita percaya untuk merangkul dengan membawa semuanya ke dalam,
dengan kos dituduh inefisien, dituduh macam-macam. Harusnya masalah gini udah selesai. Udah ya? selesai. Sometimes kan ini harus bisa didesain untuk lebih panjang. Ya, ginilah Untuk kalau kepentingan untuk kapan saat yang tepat untuk dapatkan gain politik. Ya. Kan itu kan biasa. Ya, Ada propaganda yang disediakan atau dirancang untuk kemudian dimakan oleh publik. Lalu kemudian sampai pada titik tertentu saya pahlawannya untuk mengambil keputusan. Jadi maksud Bang Itu Don, soal leadership. ini waktunya internal competition. Memang ruang untuk internal competition. Sekarang waktunya peperangan itu terjadi. Bisa jadi karena kemudian kancahnya ada di sini kan. Iya. Biarkan saja. Kan baru-baru ini kita dengar ada isu reshuffle juga kan. Betul. Iya. Dan maksudnya gini, noise dari dalam nih banyak nih. Kayak misalnya nih makanya. KKP sama ATR, sama Kalau TNI kita AL. lihat noise-nya, Bud, itu memang dari dalam. Iya. ATR, KKP, belum lagi Pemda, Yang belum kemarin lagi baru Polairut, masih fresh belum banget. TNI AL. Iya. Yang kemarin fresh banget, Kemenristek, Pak Satrio, Iya. Brojonegoro, Iya. Satrio Sumantri. Iya. Itu kan juga noise-nya kan nggak kecil Bang. Iya. Artinya membuat politik stabil dengan merangkul semua ini bertentangan dengan nature-nya politik. Itu loh maksud saya. Pada akhirnya nggak akan dibocorkan dan ada kompetisi Kita, juga. kita lihat dulu sistem politiknya apa ya. Kita bedain ya. Dulu kan kita pernah juga tuh parlementarian. Ya, Kalau basicnya di parlemen. parlementarian itu aturan mainnya bahkan Perdana Menteri pun bisa dijatuhkan kapan aja. Iya. Kalau ada mosi tidak percaya, jatuhkan. Ributnya di Sehingga parlemen. tugasnya oposisi adalah menjatuhkan penguasa kan. Ya. Kalau di sistem presidensial kan enggak. Iya. Kamu 5 tahun sama masa jabatan itu presiden tetap presiden kecuali dia berkhianat, itu yang udah ekstrim lah. Tapi secara umum 5 tahun itu dia sampai selesai itu dia presiden. Jadi mengganggunya tuh cuman kalau presiden mau salah secepatnya dikasih tahu Menurut salah saya supaya sih dia jangan salah gitu. ini sebuah- Tapi intinya adalah selama masa jabatan itu kecuali dia berkhianat besar, dia tetap presiden. Saya rasa mereka menyiapkan sebuah kolam atau sebuah ruangan di mana orang bertengkar. Iya. Maksudku Nggak gini apa-apa. Bang, kan dari awal kita dengar narasi kabinet besar, Betul. 100 menteri, itu dalam rangka merangkul semua kekuatan politik. Betul. Iya. Menciptakan harmoni. Iya, menciptakan harmoni dan lain-lain biar berantemnya ada Di dalam. Di dalam. Setelah diputuskan kita bekerja. Iya. Kan? Idealnya kayak Iya. gitu, filosofinya kayak gitu, Iya. ya kan? Nah pertanyaan saya ternyata nggak gitu juga, ya bocor-bocor juga Bocor dari keluar, dalam, terus segala macam. Iya. Nah artinya maksud saya adalah keputusan ini bertentangan dengan nature-nya politik sebenarnya, yang mana ada kebocoran, ada Iya. kompetisi, yang mana itu bisa Tapi keluar. jangan Harusnya nggak usah salah, dirangkul. gini loh. Harusnya nggak usah dirangkul semua, ya udah dibikin kompetisi aja sekalian Ya, gitu. gini loh. Jangan salah gini. Ini kan yang diadu nih misalnya menteri atau jabatan itu. Tapi kan nggak ada dari mereka yang berani nyalain presiden. Ya. Jadi beda dengan kalau di parlementer, mereka mau nyalain Perdana Menteri supaya jatuh. Enggak, ini saya Kalau mau- ini kan mau menjatuhkan menteri yang lain Ini gitu. saya mau contohkan zamannya Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi naruh menteri 34. Ya. Udah, saya nggak rangkul semua. Agar apa? Kompetisi untuk mendapatkan satu pos ini itu berhidup. Ya, ya. Semua yang berkompetisi ini mau melayani saya, nggak hanya menterinya. Nah sekarang ketika semuanya dirangkul, kompetisi di luar ini udah nggak ada, ya. Pos-pos ini udah nggak ada kompetisi di apa namanya nih perebutannya. Akhirnya apa? Berkelahinya di dalam semua karena semuanya dikasih jabatan. Pertanyaannya gitu. dari narasi Ari tadi, buat Pak Prabowo lebih untungnya mana? Apa untungnya untuk Pak Prabowo? Iya, dengan Sepanjang Model pengalaman kompetisi seperti sepanjang sekarang. pengalaman saya sebagai jurnalis, ada sejumlah isu yang didesain sebagai bahan untuk kemudian jadi polemik, lalu kemudian datanglah seorang pemimpin sebagai pahlawan untuk menyelesaikan. Jadi itu juga orang seperti Pak Jokowi juga pinter mendesain. Iya. Ini bertiga nih. Itu jagonya itu Pesan ke beliau, Ari beda, ke Lubut beda, ke Kena Mas prank Bram ya. beda, saya beda. Habis itu kompetisi kita semua berempat, kompetisi kan? internal kayak begitu. Ini Pak Jokowi nih. merasa Bahkan- menjalankan tugas Pak Jokowi semua kan? Iya, bahkan Pak Jokowi saya nggak tahu tuh. Misalnya begitu. saya nggak pernah ngomong Nggak gitu, emang pernah. nggak ada buktinya, Iya. kita nggak boleh bawa handphone. Tetapi Oh itu Mas Bambang artinya aja that's dia. politics gitu loh. Sama apakah seperti itu di kasus PIK? Kita nggak tahu persis seperti apa. Tetapi menurut saya ujungnya nanti kan itu kan kepada presiden akan mengambil keputusan. Ujung-ujungnya semua orang menghadap ke Bapak Presiden. Nah, seperti apa keputusannya? Kan presiden sudah mengatakan
tinjau kembali PSN. Juru Nah, ini- adilnya presiden. Iya, kira-kira Sama kayak gitu. presiden bilang, TNI AL bongkar itu pagar. Iya. Ya, gitu kan, pagar laut itu kan. Iya. KKP bilang jangan dulu. Jangan Kan dulu gitu kan. barang bukti barang ini kan. Nah, dia bingung nih kan. Kalau dibilang barang bukti emang itu dibawa ke pengadilan. Tapi kalau polemik ribut dan presiden ujungnya memutuskan, artinya kan negara ini diintervensi netizen berarti. Memang ada pengaruhnya. Tapi bisa juga dikatakan berpengaruh. presiden memanfaatkan netizen. Bisa juga dilihat dari situ kan. Iya, iya. Iya enggak? Jadi netizen dia bilang, kamu ikut jadi juri ya. Siapa yang milih si ini, siapa yang marah sama si ini gitu. Nanti jadi pertimbangan saya. Kan bisa kelihatannya kalau kita percaya pada hasil surveinya Indikator dan Kompas, Soal ini. kelihatannya itu Kepercayaannya tinggi. kepercayaannya jadi tinggi kan ternyata. Ya. Jadi Ratingnya tinggi. sampai saat ini kelihatannya jurus itu berhasil. Tapi gini, untuk isu pengelolaan kabinet lah, ini kan kembali masuk ke situ ya. Iya. Pak Prabowo tentang anggaran, menteri-menteri, kita lihat beberapa kementerian yang tadinya berhemat, akhirnya mengajukan anggaran yang juga besar. Kita tahu Natalius Iya, Pigai, apa segala macam, ada BGN kita 100 triliun. Yang paling terakhir nih keributan di Kemenristek Ya, gitu ya. ya. Terus Bambang lihatnya gimana? Ya kalau saya lihat dia akan bilang gini, pakai teori the king can do no wrong itu. Pokoknya presiden bukan salah presiden. Keributan di Kemendikbud nggak ada salah presidennya kan? Kemendikti sekarang. Kemendikti, ya kan? Nggak ada salah presidennya kan? Bisa nggak dia selesaiin? Itu kan ujian buat menterinya. Bisa nggak dia selesaiin? Kalau dia nggak bisa selesaiin, diganti, kan partai pendukungnya nggak bisa protes. Iya. Iya kan? Karena Tapi itu by the way, Mas, terbukti. ya, bicara Kemendikti ini soal gue interupsi nih. Apa Gue nggak ngomong apa-apa. Iya. Maksudnya masuk ke topik ini. Iya. Apa sih yang terjadi Mas? Maksudnya ini Ya, kan aneh juga. saya Ada harus demo akui- ASN gitu Iya, ya. saya Kementeriannya. harus akui saya mungkin bias ini karena saya kenal Pak Satrio ini sebagai orang yang memang sangat kaku tapi sangat lurus gitu ya. Dan kedua saya lihat juga fakta. Di mana sih pegawai PSN itu PNS. PNS itu Tambah sorry habis jadi ngomong. PSN. PNS itu dalam waktu singkat bisa demo. Ya kan? Tapi kan kita tahu Pak di Kementerian Pendidikan itu memang dari dulu tuh selalu menterinya dari politik dan menteri dari orang politik senang memasukin orang-orang dari politiknya ke dalam. Ya kan? Jadi kalau PNS yang dalam waktu singkat bisa berpolitik itu pasti nih PNS yang umumnya dasarnya masuknya dulu dari politik. Kalau birokrat yang asli mah mana berani dia Belum demo, iya kan? belum terdengar sih Iya, PNS yang betul-betul birokrat itu demo. iya. Makanya kemarin itu seperti terasa ini kok agak alien gitu. Iya. Agak kayak ada deviat gitu. Iya. Sepanjang perjalanan Bang Don jadi jurnalis ini Iya. barang agak aneh kan? Belum ada. Dan kita juga baru paham Yang karena ini rame kan itu mereka yang pegawai honorer. Iya. Misalnya tidak diangkat, Iya. ribut Iya. gitu. Noting Wajar, tulus wajar, ya. wajar, Tidak wajar, itu lurus wajar. Iya. normal. Serikat pekerja KPK gitu. Iya. Tapi ini hanya persoalan internal atau serangan kepada Enggak, Pak Prabowo juga? kalau menurut saya ini kan ada dampak juga dari kementerian ini kan akan dipecah jadi 3. Sudah dipecah. Sudah dipecah jadi 3. Nah pasti orang-orang ingin ikut yang gemuk-gemuk lah ya kan. Dan sementara bagi orang kayak Pak Menteri Satrio ini kan orang dalam lama di Diknas. Dia tahu peta di dalamnya ya. Mantan Dirjen Paling enggak Dikti. dari pikiran dia tahu mana yang kompeten, mana yang enggak, mana yang politisi, mana yang bukan gitu. Dan kalau tahu tipe orangnya dia nggak mau birokrat itu politisi gitu loh. Dia mau birokrat ya birokrat aja jalanin gitu. Dan orangnya sangat kaku, jadi ya seperti Ahok lah gitu. Bisa apa? Kan birokrat nggak suka banget sama Ahok kan? Iya, agak mirip. Karena Nggak aku suka ya. banget tapi belum kelihatan mereka demo. Tapi nggak berani ngomong, ya kan? Karena di Digunting di bawah karena, mungkin. karena Iya, betul, tapi tidak demo. Ya karena Pemda DKI waktu itu belum banyak orang politik yang Iya. masuk ke dalam kan. Nah. Waktu itu kan yang masuknya orang non politik semua gubernur sebelumnya. Di masa 100 hari ini kejadian yang belum pernah terjadi dalam pemerintahan kita ini, menurut Bang Don bisa mengganggu ini nggak sih wajah dan kesuksesan
pemerintahan Pak Prabowo Enggak, kan Bang, ini kan credibility ceritanya kan- presiden dalam mengelola Cerita ini kabinet. kan lebih besar karena sosmed kan. Ya. Sebetulnya peristiwanya juga tidak sebesar itu. Walaupun untuk pertama kalinya kita bisa lihat, kalau lihat di gambar, itu bagaimana orang mencegat mobil Menteri. Menteri, gitu. ya. Tetapi kan tidak mukul-mukul Ya. mobilnya gitu. Mungkin betul kata Mas Bambang karena ada aroma-aroma politik begitu, tetapi menurut saya itu tidak bisa dianggap besar sekali. Ya. Tetapi kalau itu tidak bisa diselesaikan, ternyata kan sudah selesai kan, itu bisa jadi catatan mungkin untuk seorang Presiden Prabowo untuk memberikan evaluasi dan sebagainya. Tapi kalau lihat case-nya, ya tentu dianggap bahwa case ini sebetulnya berkaitan dengan orang perorangan yang kemudian dibawa ke ranah yang lebih besar. Yang lalu orang bicara ada politisasi gitu aromanya, kemudian jadi besar seperti ini, di-amplify sama media sosial, apalagi gambarnya menarik, memang jadi rame gitu. Tapi ketika kemudian dilokalisir, nyatanya kan bisa diselesaikan. Mereka sudah saling memaafkan. Ya. Udah. Dan ini juga harus kita akui ya, di zamannya Pak Jokowi ini tidak hanya Pak Jokowi terjadi, sama Pak Prabowo. enggak di zamannya Pak Jokowi, politisasi itu tidak hanya terjadi di polisi dan TNI, tapi juga di birokrasi. Jadi kalau menurut saya ini juga salah satu indikator lah bahwa politisnya, apalagi di Kementerian Pendidikan yang memang anggarannya paling besar kan. Jadi karena ada gula ada semutnya. Iya, jadi kalau menurut saya ya kita harus lihat lah, nggak bisa a priori kita lihat gimana terus kalau betul dia melakukan menterinya melakukan kejahatan pidana kan harusnya dilaporkan polisi ya diproses dong. Kan Mas BHM kan paham tentang Pak Satrio kan. Iya. Pertanyaannya adalah kan orang langsung serta-merta mengatakan ini congkak sekali kekuasaan itu. iya. Apa benar begitu? Ya orangnya tuh kaku bisa dirimin, tapi yang birokrat tuh kan harusnya kaku, harusnya taat pada aturan gitu kan, dan nggak main-main lah. Kalau kita lihat kehidupannya, kesederhanaannya dan sebagainya, iya. Tapi untuk mengatakan dia kayak gini lah, saya dipecat kan nggak gampang. Dia kan birokrat, dia tahu nggak mungkin mecat orang. Iya kan? Digeser iya. Iya, mungkin dipindahin, dimutasi, iya. Tapi kan itu aja udah mempertanyakan. Emangnya sekarang gampang mencatkan dia? Kalau dia itu bukan birokrat, mau mecat itu ya kita paham lah dia nggak ngerti kalau mecat birokrat itu setengah mati susahnya gitu kan. Itu sendiri udah nggak, buat saya udah agak dipertanyakan. Sumir. Iya kan? Oke. Ini Pak Ahok itu kan pusing sekali mau mecat Pak pegawai dulu. Terpaksa Pak Ahok teriak-teriak terus. Iya. kalau Pak Ahok kan bilang saya pecat kamu, tapi kan belum tentu bisa dipecat. Iya. Akhirnya yang dia lakukan dia pasang video di live kan untuk supaya masyarakat lihat sendiri inilah kelakuannya birokrat gitu kan. Oke, makasih Mas Iya, BHM. terima kasih. Sampai jumpa lagi.